Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah ucapan la haula wa la quwata illa billahi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diisrakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa ini terjadi pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada malaikat Jibril yang membawa Nabi, "Man ma'aka ya Jibril?" Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, Muhammadun, aku bersama Muhammad. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepadanya, Mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannati fa inna turbataha tayyibatun wa arduha wasi'atun. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan pada umatmu wahai Muhammad untuk membiasakan memperbanyak zikir yang nantinya akan menjadi tanaman-tanaman sorga yang tanahnya begitu subur, juga lahannya begitu luas. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, apa itu yang dimaksud dengan ghirasul jannah itu? Tanaman-tanaman sorga itu wahai Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, qala la haula wa la quwata illa billah. Tanaman-tanaman sorga itu adalah ucapan la haula wa la quwata illa billah, maknanya tidak ada daya dan juga kekuatan melainkan semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama melemahkan riwayat ini, akan tetapi riwayat ini banyak penguatnya dari hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Qabas, Abdullah ibn Qais. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah.
Wahai Abdullah ibn Qais, maukah kutunjukkan kepadamu satu simpanan dari simpanan-simpanan sorga? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Abdullah ibn Qais, tentu wahai Rasul. Apa itu simpanan dari simpanan-simpanan sorga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Katakan ya Abdullah ibn Qais, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna la haula wa la quwata illa billah ni? Kita sering mengucapkannya kan Bu? Makna la haula wa la quwata illa billah artinya sebagaimana yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hiya kalimatu istislamin wa tafwidin. Jadi kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah kalimat yang penuh dengan kepatuhan, yang penuh dengan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal abda la yamliku min amrihi syai'ah, dan bahwasannya seorang hamba tidak memiliki urusan sedikit pun. Wa laysa lahu hilatun fi daf'i syarri wa la quwwatun fi jalbi khairin illa bi iradatillahi azza wa jalla. Di mana ia tidak memiliki daya untuk menolak keburukan dan tidak memiliki kekuatan untuk menarik kebaikan kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, makna la haula wala quwata illa billah artinya la haula an ma'siyatillah illa bi ismatihi wala quwata ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Maknanya tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan berlindung kepada Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada usaha, tidak ada kekuatan, dan tidak ada upaya selain dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan, dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih simpelnya, kita tidak mungkin meninggalkan sebuah maksiat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita, dan tidak mungkin kita melakukan ketaatan kecuali semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu datang ke sini untuk ngaji itu semua karena pertolongan Allah. Kemudian ketika ibu jauh daripada maksiat, tidak ghibah, tidak namimah, tidak maksiat-maksiat yang lainnya, itu bukan karena kekuatan kita mampu meninggalkan maksiat itu. Itu semua karena Allah melindungi kita dari maksiat. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Makanya kalimat ini kalimat agung, Bu. Biasakan ibu mengucap kalimat ini. Kalau bisa setiap hari kita mengucapkannya, entah di pagi, di siang, di malam, pokoknya kapanpun ucapkan kalimat ini. La haula wala quwata illa billah, kan pendek Bu ya kalimatnya, la haula wala quwata illa billah. Tapi lihat faedahnya Bu. Dengan kalimat ini badan kita dijaga oleh Allah dari keburukan, dan dengan kalimat ini pula Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada kita. Kan tujuan hidup kita kan memang ini Bu, mencari kebaikan dan menghindar dari keburukan.
Masalahnya kita ini tidak punya upaya untuk itu kalau bukan karena pertolongan Allah. Betapa banyak kemudian kita hanya ingin melakukan kebaikan tapi tidak sanggup melangkahnya. Hanya dalam otak saja, dalam angan-angan, saya pengen ini, pengen itu, pengen rajin ini, pengen rajin itu, dan begitu seterusnya. Tapi hanya sebatas angan-angan. Atau berjanji ingin melakukan, meninggalkan maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu, dan lain sebagainya. Tapi tetap saja terjumus kepada kemaksiatan, kan Bu? Karena memang kita tidak punya daya untuk itu. Semua pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang bagus sekali. Nabi SAW mengatakan, istaghfiru min la hawla wa la quwata illa billah, fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minadh-dhurri adnahumul ham. Dalam sebuah hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah, tapi secara makna benar. Perbanyaklah oleh kalian membaca la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya ia bisa menolak 99 pintu dari pintu-pintu keburukan, dan yang paling rendah dari keburukan itu adalah kesusahan. Lihat bagaimana keajaibannya, Bu. Orang kalau suka membaca la haula wala quwata illa billah, Bu, kita dihindarkan dari susah, rungsep, banyak masalah, banyak pikiran gitu, Bu ya. Namanya orang hidup pasti banyak kesusahan. Makanya lihat secara umum sendiri, zikir itu adalah menenangkan hati. Apalagi kalau zikirnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Ibu dari sini pulang saja la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, sampai rumah dah berapa tuh kalimat la haula wala quwata illa billah ibu baca tuh. Dan itu bisa menghilangkan kesulitan dan juga kebimbangan dalam hidup kita. Baik, kita akan sebutkan keutamaannya, nanti kita jabarkan sedikit tentang faedahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalimat la haula wala quwata illa billah adalah bekal kita menuju surga. Kalimat itu, Bu, bukan kalimat biasa la haula wala quwata illa billah itu. Itu bekal kita masuk surga tuh. Berdasarkan hadis tadi, perkataan Rasul kepada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abdullah ibn Qais, kan? Apa kata Rasul? Wahai Abdullah ibn Qais, maukah kutunjukkan kepadamu satu simpanan dari simpanan-simpanan surga? Maka kemudian beliau mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau gitu perbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Yang kedua, meningkatkan rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ketika memberikan pemahaman makna la haula wala quwata illa billah, kata beliau, la haula am ma'siyatillah illa bi ismatihi wala quwata an ala ta'atihi illa bi ma'unatihi. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain karena perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka membaca la haula wala quwata illa billah, Bu, maka akan meningkatkan taat kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, dan lebih bisa menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalimat la haula wala quwata illa billah bisa melindungi kita dari bahaya.
bisa melindungi kita dari bahaya. Satu ketika di zaman dulu, Bu, zikir la haula wala quwata illa billah ini memberikan pertolongan untuk melepas dari bahaya. Termasuk satu kisah ketika Al-Imam Al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Jadi Al-Ashja'i ini satu hari melapor kepada Nabi SAW bahwa anaknya namanya Auf telah ditawan oleh musuh. Jadi anak Al-Ashja'i itu namanya Auf, itu ikut dalam pertempuran dan Allah takdirkan kena tawan dia sama musuh. Maka kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Al-Ashja'i ini agar Al-Ashja'i mengutus seseorang untuk membebaskan anaknya. Kemudian Nabi SAW berpesan untuk memudahkan supaya Auf anaknya dibebaskan dan bisa melakukan pembebasan itu, maka Rasul berpesan kepada Al-Ashja'i ayahnya untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Maka akhirnya kemudian Al-Ashja'i radhiyallahu anhu terus membaca la haula wala quwata illa billah dan Allah takdirkan anaknya bisa dibebaskan dari musuhnya. Lihat. Maka ini bisa kita praktekkan, Bu, kalau ibu lagi kesulitan, lagi ada masalah. Kadang-kadang masalah ini berat untuk kita hadapi. Kemudian kita ragu-ragu apakah masalah ini bisa diselesaikan atau tidak. Kenapa kita tidak minta kepada Allah pertolongan? Bukankah Allah yang membuat masalah, Allah juga yang akan mengurai masalah, kan? Jadi sebelum kita melangkah untuk menyelesaikan masalah itu, Bu, ibu biasakanlah membaca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan kalimat itu dengan penuh keyakinan kita bacakan, Allah urailah masalah yang sedang kita hadapi ini. Karena kalau seandainya masalah itu kita hadapi sendirian, Bu, walaupun kecil tidak mungkin teruraikan. Tapi masalah kalaupun besar, tapi kalau Allah ikut campur menolong kita, melindungi kita dan membimbing kita, maka dipastikan masalah besar kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diselesaikan. Lihat bagaimana kekuatan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat, kalimat la haula wala quwata illa billah itu, Bu, ini bisa menyehatkan badan. Bisa memberikan kesehatan kepada badan kita. Jadi kalau ibu sakit-sakitan, entah sakit apa sajalah yang membuat badan kita lemah, Bu, ya, maka zikir yang pas untuk orang sakit itu, Bu, itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa jilid yang ke-10 halaman 33, ketika beliau menceritakan tentang kisah para malaikat pemikul arsy saat disuruh untuk memikul arsy. Kata beliau, innal malaikata lama umiru bihamlil arsy qalu ya rabbana kaifa nahmilu arsyaka wa alaihi azamatuk wa jalaluk faqala qulu la hawla wa la quwata illa billah falamma qalu hamaluhu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib karena karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala halaman ke-77. Kata Imam Ibnul Qayyim, aku mendengar guruku Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya para malaikat ketika mereka diperintahkan untuk memikul arsy, para malaikat mengatakan, ya Rabb kami, macam mana kita memikul arsy-Mu? Sementara itu keagunganmu dan kemuliaanmu, aku tidak sanggup untuk memikulnya, makhluk sebesar itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ucapkan oleh kalian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka para malaikat pemikul arsy mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba Allah berikan kekuatan kepada malaikat-malaikat itu dan mereka sanggup memikul arsy Allah sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Arsy Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan yang lainnya, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada apa-apa. Makhluk yang pertama kali diciptakan itu arsy, Arsyur Rahman. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan arsy-Nya, sebagai gambaran, Bu, Nabi SAW pernah mengatakan, kalau kita mau membandingkan besarnya langit dengan bumi, maka ibu masuk ke padang pasir. Ibu kalau pernah jalan di padang pasir itu, Bu, padang pasir itu seolah-olah pandangan tak bertepi, Bu. Sama dengan orang kalau berada di tengah laut kan, Bu, seolah-olah kok nggak ada daratan. Begitu juga tuh padang pasir itu. Kalau kita berada di tengah-tengah padang pasir itu seolah-olah tidak ada lautan, semua padang pasir. Kemudian setelah ibu berada di tengah-tengah padang pasir, ibu lepas cincin ibu di tangan tuh. Kemudian diletakkan cincin itu di tengah padang pasir. Kata Rasul, padang pasir itu langitnya, cincin yang diletakkan itu buminya. Itulah kalau ingin tahu perbandingan bumi dengan langit. Tapi kalau seandainya kemudian bumi dan langit itu disatukan, kemudian dibandingkan dengan besarnya kursi, maka itu sama dengan cincin diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Kursinya itu padang pasirnya, cincinnya itu langit buminya tuh. Tapi kalau kita gabung nih, kursinya di situ, langitnya di situ, buminya di situ, kemudian dibanding dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama dengan cincin diletakkan di tengah padang pasir. Padang pasir itu arsy-nya, kursi, bumi dan langit itu cincinnya. Macam mana yang menciptakannya, Bu? Allahu Akbar. Tentu Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Lah makhluk sebesar itu, Bu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat untuk memikulnya. Dan malaikat-malaikat pemikul arsy itu jumlahnya 8. Dan sering diulang-ulang dalam Al-Quran, alladzina yahmiluna arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi. Dan para malaikat-malaikat pemikul arsy, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah ciptakan 8 malaikat pemikul arsy itu, Allah katakan kepada para malaikat ini, pikulah arsy-Ku, katanya. Letakkan kedua tanduk kalian di arsy-Ku. Disuruh dipikul, Bu. Tapi karena melihat besarnya arsy Allah itu, malaikat pemikul arsy ini tidak sanggup dan mengatakan, ya Rabbana kaifa nahmilu arsyaka, wahai Rabb kami, macam mana caranya kami memikul arsy-Mu ini? Makhluk sebesar ini macam mana cara mikulnya? Padahal malaikat itu besar, Bu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah diizinkan Allah untuk mensifati bentuk malaikat pemikul arsy itu. Apa kata Rasul? Badannya terus ke bawah sampai kakinya. Itu telapak kakinya, Bu, itu berada di dasar bumi yang paling rendah. Telapak kakinya malaikat pemikul arsy itu di bawah bumi yang paling rendah. Kemudian terus ke atas menjulang badannya sampai melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai melewati kursi, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai melewati surga. Coba bayangkan. Baru kemudian tanduk di kepalanya, itulah yang memikul arsy, Bu. Malaikat sebesar ini, Bu, mengatakan di hadapan Allah Azza wa Jal, kami tidak sanggup memikulnya, ya Rabb. Ya, karena arsy lebih besar dibandingkan malaikat pemikulnya.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala ajarkan kalimat la haula wala quwata illa. Ketika malaikat pemikul aras ini mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba datang kekuatan dan mereka sanggup memikul aras sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hadhil kalimati laha ta'thirun ajib. Kata beliau, kalimat la haula wala quwata illa billah itu memiliki pengaruh yang ajaib fi mu'alajati al-asghalis su'bati, untuk mengobati segala sesuatu yang membuat kita lemah, yang membuat kita susah. Artinya bisa kita ambil faedah dari perkataan Ibnu Taimiyah dan juga Imam Abdul Qayyim ini, Bu, bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah ini bisa memberikan kekuatan kepada kita, asal ibu yakin saja. Jadi kalau ibu sakit, atau mungkin ada saudara ibu yang sakit, atau ada kawan ibu yang sakit, kemudian ibu berkunjung, Bu, nasihat ibu apa kepada orang sakit ini? Untuk supaya mencari sebab kesembuhan, cobalah ngomong sama dia, perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, gitu Bu ya, kasih tahu ya, ini zikirnya gitu ya. Dan harus yakin. Ya, bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi harus yakin bahwa kalimat itu bisa menyembuhkan. Dan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keutamaannya yang keempat, bisa menyembuhkan penyakit, memberikan kekuatan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 5, adalah bisa menjadi jalan keluar segala kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan zikir la haula wala quwata illa billah, kata para ulama, adalah salah satu zikir untuk mempermudah mencari jalan keluar dari segala kesusahan. Ibu sulit ekonomi, baca la haula wala quwata illa billah. Kesehatan bermasalah, baca la haula wala quwata illa billah. Diuji dengan rumah tangga yang tidak benar, baca la haula wala quwata illa billah. Ada masalah dengan tetangga, la haula wala quwata illa billah. Terus baca ucapan ini. Ini kalimat yang ajaib, masalahnya kata Imam Abdul Qayyim tadi itu. Bukan kalimat biasa, asal yakin saja. Ya. Kemudian juga yang keenam, bisa mengalahkan musuh. Bisa mengalahkan musuh. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ada kisah zaman dulu. Jadi ada satu kisah tentang seseorang yang bisa mengalahkan musuh Allah ketika hendak berperang. Musuh ini tidak susah untuk dikalahkan, Bu. Tetapi kemudian pasukan-pasukannya disuruh untuk membaca zikir la haula wala quwata illa billah. Maka dikisahkan ada seorang alim namanya Khubayb ibn Salamah rahimahullahu taala, di saat menghadapi musuh atau mengepung sebuah benteng, maka dia sangat senang memperbanyak la haula wala quwata illa billah, karena setelah itu selalu datang kemenangan bagi mereka. Makanya, Bu, kalau seandainya ada orang yang hasad kepada ibu, ada orang yang dengki, tidak suka dengan ibu, itu kan namanya musuh namanya. Maka untuk menghadapi orang-orang seperti ini kan susah, Bu. Ibu ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Kadang tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Kadang ke kiri ini bisa sampai 10 rumah, 12 rumah, 13 rumah, ke kanan juga gitu, ke depan juga gitu, ke belakang juga gitu kan, Bu. Dari sekian tetangga-tetangga kita yang hasad kepada ibu, kan ibu tak tahu siapa satu yang hasad itu, yang dengki dengan ibu kan tidak tahu, Bu.
Bisa saja mereka musuh dalam selimut. Sehingga ketika musuh itu tidak tampak dan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, Bu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang menghadapi orang yang hasad itu. Biar Allah yang menghadapi orang yang dengki dengan kita itu. Dengan cara apa? Minta kepada Allah agar Allah menghadapinya dengan cara membaca atau memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi menghadapi musuh dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini yang kemudian juga dijelaskan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimat la haula wala quwata illa billah juga adalah bagian daripada zikir yang diajarkan kepada kita sebelum tidur kita kan. Namanya zikir an-naum, adzkarun naum namanya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firashihi," barang siapa yang berzikir sebelum menginjak pembaringannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghufirat lahu dhunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosa ibu itu sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah. Ya Bu, ibu baca doa sebelum tidur yang adalah haula wala quwata illa di situ kan. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wala quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Nah, ini baca ini sebelum tidur tuh. Maka bangun tidur Bu, ibu sudah enggak punya dosa lagi itu. Itulah kalau orang paham kan Bu ya kan. Kalau orang paham, tidurnya orang paham itu ibadah jadinya. Jadi sebelum tidur ibu banyak dosa, baca dzikir ini, setelah bangun dosa kita satu tumpuk sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Bu. Artinya kalau seandainya Allah takdirkan ibu meninggal, berarti kan meninggal husnul khotimah, itu tidak ada dosa kan. Kan ini kalimat-kalimat yang enteng seperti ini kan. Tapi betapa banyak orang-orang yang tidak mau membacanya kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Kenapa? Karena di situ ada kalimat la haula wa la quwata illa billah. Dan juga kalimat ini juga sebagai pengganti bagi orang-orang yang ketika sholat dia tidak bisa membaca apapun. Umpamanya ada mu'alaf nih Bu ya. Mu'alaf ini baru masuk Islam. Jangankan lagi suruh baca Fatihah, syahadat aja susah dia lafadkan. Kan ada orang-orang yang susah melafadkan bahasa Arab. Tapi kalau orang sudah masuk Islam kan harus sholat Bu. Masalahnya kalau sholat tak tahu pula dia bacaannya kan. Satu huruf pun tak bunyi dia. Fatihah sepanjang itu atau surat atau yang lainnya. Maka kata Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu an, dia menceritakan, jadi datang seorang laki-laki kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Rasul, aku tidak hafal satu pun ayat dalam Quran itu. Fa'allimni ma yujzini minhu, maka ajarkanlah kepada aku supaya aku sah solatku. Apa yang harus saya baca? Fatihah tak hafal, surat tak hafal, sementara dia harus solat. Maka Nabi SAW mengajarkan sebagai ganti daripada membaca Quran, karena dia belum belajar baca Quran. Kata Rasul, Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Gitu ya Bu ya. Ibu kalau ngajari orang mu'alaf
ngajari sholat, dia suruh ngapal Fatihah kan lama tuh. Kita aja kadang-kadang ngapal surat kalau yang sudah usia-usia ini kan susah tuh. Nah, ibu ajarkan sama mu'alaf, orang mu'alaf tuh kalau sholat tuh, kalau kamu tidak sanggup baca Fatihah, ya sementara kamu belajar dulu, tidak bisa membaca Quran gitu ya, maka bacalah dalam sholatnya kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ini sebagai ganti daripada baca Fatihah ya. Dan ini hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan la haula wala quwata illa juga adalah keutamaannya, kalimat itu adalah kalimatut tauhid. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimatut tauhid. Bahkan terangkum padanya tiga-tiganya tauhid. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu di dalamnya terkandung tiga tauhid. Pertama tauhidul rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Karena bagaimanapun orang yang meyakini kalimat la haula wala quwata illa billah, mau tidak mau dia harus meyakini bahwa Allah adalah pengatur alam semesta ini, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah saja yang bisa mengaturnya. Berarti tertanam tauhid rububiyah, bahwa kekuatan hanya milik Allah, yang mengatur alam semesta ini milik Allah, itu namanya tauhid rububiyah namanya. Kemudian juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini kecuali karena kehendak Dia dan karena izinnya. Lah, ketika Allah disifati dengan rububiyah, bahwa alam ini yang menciptakan Allah, alam ini yang memiliki Allah dan yang mengatur oleh Allah, dan tidak ada yang sanggup mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama-nama Allah adalah Al-Qawi. Allah itu zat yang maha kuat. La haula wala quwata illa billah. Makanya kemudian karena terkandung tiga kalimat tauhid di dalam satu lafaz ini, makanya kalimat ini adalah kalimatut tauhid. Bukan kalimat biasa, Bu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan Nabi SAW ketika ada seorang Arab datang kepada Nabi SAW minta diajarkan satu zikir, Rasul tolonglah ajarkan zikir kepadaku. Apa kata Rasul? Katakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah rabbal alamin, la haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Nah, salah satu wasiat Rasul kepada orang Arab ini ketika minta diajarkan zikir, maka Rasulullah mengajarkan zikir ini yang di dalamnya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka intinya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang agung sekali, yang isinya adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyandarkan semuanya kepada Allah kan, berarti ini bentuk tawakal kita kepada Allah. Dan orang yang bertawakal itu pasti akan dicukupkan. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup bagi Allah untuk mencukupi segala hajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara faedah kalimat la haula wala quwata illa billah, bahwa kalimat ini bukan hanya semata-mata manfaatnya di dunia, Bu, tetapi kalimat ini adalah min abwabil jannah. Dia adalah pintu dari pintu-pintu sorga. Maka siapa yang memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, maka ini jalan dari sekian jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Ini yang bisa sampaikan. Taib sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.